Inilah formasi dan susunan pemain timnas Indonesia menghadapi Cina, racikan tergila ala Alex Pastor. Gelora Bung Karno kembali bersiap menjadi saksi sejarah. Timnas Indonesia akan menjamu salah satu kekuatan Asia. Namun sebelum lanjut, alangkah mulianya kalian tekan subscribe-nya dulu dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya. Dengan satu subscribe kalian membantu anak Palestina bisa makan gratis dengan bantuan kalian. Kalau sudah, mari kita hantam ke pembahasannya. Cina dalam lanjutan laga ke-9 kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran ketiga grup C di bawah arahan pelatih Patrick Kluivert, tim Merah Putih mulai menemukan identitas dan soliditas permainan mereka. Kemenangan dramatis 1-0 atas Bahrain di tempat yang sama pada Maret lalu menjadi titik balik penting bagi Kluivert dan anak asuhnya. Kala itu, Kluivert menurunkan formasi terbaiknya. Formasi yang tak hanya menyatukan teknik dan taktik, tapi juga semangat dan keberanian. Namun menjelang laga kontra Cina, awan tantangan mulai menggantung. 3 pemain kunci yang jadi starter melawan Bahrain, Marten Pa di bawah Mistar, Marcelino Ferdinand sebagai motor serangan, dan Ragnar Oratmangon di sisi sayap dipastikan absen. Absennya mereka tentu menjadi kehilangan besar, tapi juga menjadi peluang emas bagi pemain lain untuk unjuk gigi. Ini bukan soal siapa yang tidak ada, tapi siapa yang siap berdiri dan mengambil tanggung jawab. Kluivert diprediksi akan tetap mempertahankan kerangka permainan yang sama, namun dengan beberapa penyesuaian nama demi menjaga ritme dan keseimbangan tim. Cina bukan lawan mudah. Mereka punya pengalaman, kecepatan, dan disiplin tinggi, tapi timnas Indonesia punya semangat juang dan kebanggaan membela Merah Putih yang tak ternilai. Laga ini akan jadi ujian karakter. Seberapa kuat tim ini bisa bertahan, menyerang, dan bersatu dalam tekanan. Satu hal yang pasti, Kamis malam nanti bukan hanya soal 90 menit di lapangan. Ini tentang harga diri, tentang mimpi menuju panggung terbesar dunia. Piala Dunia 2026. Semua saatnya kita bangkit Indonesia perkasa. Di atas langit biru kita terbang tinggi. Garuda berkibar penuh semangat hidup ini. Di tengah absennya Marten Paes, timnas Indonesia tak perlu panik karena di bawah Mistar kini berdiri sosok baru yang tak kalah tangguh, Emil Audero. Kiper berusia 27 tahun ini bukan nama sembarangan. Ia tumbuh dan ditempa di salah satu akademi terbaik di dunia, Juventus, dan pernah menjadi bagian dari skuad utama Bianconeri di Serie A. Pengalamannya berkarir di kasta tertinggi Liga Italia bersama klub-klub seperti Sampdoria dan Inter Milan menjadikan Audero sebagai salah satu kiper dengan kualitas dan ketenangan di atas rata-rata. Ia telah menghadapi striker-striker kelas dunia di Serie A dan itu menjadi modal penting saat kini ia berdiri membela Merah Putih. Keputusan Patrick Kluivert untuk mempercayakan posisi penjaga gawang kepada Audero bukan tanpa alasan, selain kualitasnya dalam mengontrol area penalti. Emil juga dikenal dengan refleks tajam, posisi yang disiplin, serta kemampuan membangun serangan dari belakang gaya yang sesuai dengan sistem permainan modern. Patrick tampaknya tak ingin mengambil risiko. Indonesia tanah yang penuh dengan cerita besar. Bangkitlah sekarang, waktunya, tak ada yang bisa halangi kita. Garuda Perkasa tak pernah menyerah. Kita lawan dunia, bersatu selamanya, untuk menjaga kestabilan di lini belakang. Sang pelatih kemungkinan besar akan kembali mempercayakan skema 3 back dengan komposisi yang sudah terbukti solid, Rizky Ridho, Jay Ises, dan Justin Hunter. Trio ini bukan hanya sekedar dipasang karena kualitas individu. Mereka telah membangun chemistry yang kuat. Dalam beberapa pertandingan terakhir ketika formasi 3 back ini dimainkan, timnas Indonesia terlihat jauh lebih tenang dan terorganisir. Mereka saling melengkapi. Satu agresif, satu tenang, satu fleksibel dalam duel, maupun distribusi bola. Rizky Ridho, pemain yang sudah malang melintang di berbagai level timnas. Dikenal sebagai bek yang lugas dan tak ragu untuk melakukan tackle bersih.
namun tegas. Mentalitasnya sebagai pemimpin lini belakang dan pengalamannya bermain di berbagai laga tekanan tinggi membuatnya layak jadi poros utama pertahanan. Di sisi lain ada Jesus, bek berdarah Belanda yang baru saja menyelesaikan musim luar biasa bersama Venezia di Serie A Italia. Jay adalah sosok bek modern, tenang saat ditekan, cerdas membaca pergerakan lawan, dan punya kemampuan mengatur ritme dari lini belakang. Dalam tekanan tinggi sekalipun, Jay tetap bermain dengan kepala dingin membuatnya jadi bek sentral ideal di tengah formasi 3 bek, dan melengkapi trio itu, Justin Hubner, bek muda yang meledak bersama Wolverhampton dan dikenal dengan gaya mainnya yang eksplosif. Kadang terlihat emosional, kadang sedikit barbar, tapi itulah yang membuat Justin berbahaya bagi lawan, keberani duel 1 lawan 1, ketangguhannya dalam duel udara, dan karakternya yang keras membuatnya jadi bek yang tak disukai striker lawan. Meski Cina datang tanpa striker andalan mereka, bule yang absen karena cedera mereka masih menyimpan ancaman besar lewat Zhang Yuning. Striker yang satu ini punya naluri mencetak gol yang tajam. Posturnya tinggi, kecepatannya mumpuni, dan dia lihai mencari ruang di antara celah pertahanan. Namun jika Rido, Jay, dan Justin tampil dalam performa terbaik mereka, Indonesia punya kans besar untuk mematikan pergerakan yang sebelum masuk ke area berbahaya. Kunci dari semua ini adalah komunikasi, disiplin, dan kepercayaan antar pemain. Dan sejauh ini Rido, Izes, dan Hubner telah menunjukkan bahwa mereka punya semua itu. Garuda Perkasa terbang menembus angkasa, dengan kekuatan hati kita takkan tergoyahkan. Dari Sabang ke Merauke, satu tekad, satu jiwa Indonesia juara. Kita akan terus berlari bersatu dalam keberagaman kita satu. Di laga besar melawan Cina nanti, Indonesia tak hanya bersandar pada kekuatan di jantung pertahanan. Di sisi lapangan, dua nama siap menjadi motor permainan yang mampu memberi keseimbangan antara bertahan dan menyerang, Kelvin Verdong di kiri dan Kevin Dick di kanan. Kelvin Verdong, pemain yang kini mulai mendapat tempat spesial di hati pendukung Garuda, telah menunjukkan konsistensinya sejak awal bergabung. Dengan stamina luar biasa dan determinasi tinggi, Verdong adalah tipe pemain yang bisa berlari tanpa henti selama 90 menit. Naik membantu serangan, turun menutup ruang pertahanan. Ia tidak hanya disiplin secara taktik, tapi juga cerdas membaca situasi. Dalam beberapa laga terakhir, Verdong sering jadi pemain yang menghubungkan lini belakang dan depan dengan pergerakan overlapnya yang rapi dan tajam. Verdong bukan hanya backup, ia adalah mesin sisi kiri Indonesia. Setiap kali ia menyentuh bola, selalu ada potensi bahaya bagi lawan. Kemampuan crossingnya pun kerap menciptakan peluang emas dari sisi sayap. Tak heran Patrick Cloyet memberikan kepercayaan penuh padanya dalam skema 3 back dengan 2 wing ofensif. Sementara di sisi kanan berdiri Kevin Dick, pemain berpengalaman yang kualitasnya tak perlu diragukan lagi, bermain untuk FC Copenhagen di Liga Denmark. Dix baru saja mencatatkan musim gemilang dengan gelar double winner memborong juara Liga dan Piala Domestik. Dix membawa aura pemenang ke dalam skuad Indonesia. Ia tahu bagaimana bermain di bawah tekanan, tahu bagaimana menjaga tempo, dan yang terpenting tahu bagaimana memenangkan pertandingan besar. Bermain sebagai wing kanan, Kevin Dick bukan hanya sekedar pelapis pertahanan. Ia berani menyerang, punya kontrol bola yang baik, dan tangguh saat bertahan 1 lawan 1. Kemampuannya menjaga konsistensi permainan bahkan saat Indonesia berada dalam tekanan membuatnya jadi salah satu elemen paling vital dalam formasi andalan Kluivert. Duet Kelvin dan Kevin ini bukan hanya soal fisik dan teknik tapi juga mentalitas. Mereka membawa DNA Eropa ke sisi sayap Garuda, cepat, disiplin, dan berani mengambil risiko. Di laga melawan Cina nanti, ketika ruang tengah kemungkinan akan dijaga ketat oleh lawan, lini sayap bisa jadi pembuka jalan menuju kemenangan. Dua sisi, dua nyawa.